What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini, gue akan membawakan kisah yang sudah terjadi cukup lama, yaitu 30 tahun yang lalu. Kejadian yang tertimpa kepada seorang anak laki-laki di desanya. Kisah ketika kecil, jarang banget kita ingat. Tapi, menurut dari narasumbernya ini, dia mengingat kisah yang misterius ini. Kisah apakah itu? Langsung saja akan gue ceritakan kepada kalian. Ini adalah pengalaman ketika saya berusia 6 tahun. Saat ini, saya adalah seorang bapak-bapak berusia 36 tahun. Tadi siang, kakek sudah dimakamkan. Ia meninggal setelah beberapa waktu sakit. Keluarga dan kerabat yang datang dari luar kota masih akan berkumpul di rumah kakek sampai hari ke-7. Demikian pula putra dan putri kakek, termasuk ibuku. Semuanya akan tinggal untuk menguatkan nenek yang tengah berduka. Tenda besar yang didirikan di depan rumah kakek juga belum dibongkar. Tiap malam, orang-orang memenuhi tenda itu untuk mengikuti ibadah singkat demi keselamatan jiwa kakek. Namun sebenarnya tujuan mereka bukan itu saja. Sebab segera setelah ibadah selesai, sebagian besar dari mereka akan membentuk kelompok-kelompok kecil beranggotakan 5-7 orang. Mereka akan bermain kartu dengan uang sebagai taruhannya hingga pagi. Begitulah kebiasaan di tempat kami, saban ada yang pergi. Malam ini, ibu memutuskan untuk kembali menginap di rumah kakek, sementara ayah memilih pulang dan menunggui rumah agar tidak kemasukan maling. Rumah kami memang masih satu kota dengan kediaman kakek dan nenek. Jaraknya mungkin hanya sekitar 15 menit kalau ditempuh dengan kendaraan roda 2. Aku dan kedua adikku tentu saja ikut ibu, sebab di rumah kakek banyak anak-anak seusiaku. Mereka adalah para sepupu, saudara jauh, dan dekat yang ikut orang tua mereka menginap di situ. Kami ingin kembali bermain bersama seperti malam-malam sebelumnya. Lalu terjadilah prahara itu. Semuanya bermula ketika aku meminta beberapa lembar uang ratusan rupiah pada ibu. Aku ingin jajan di warung di sebelah rumah kakek, sebagaimana beberapa sepupuku yang lain. Ibu yang kala itu tengah sibuk di dapur menyiapkan kopi dan kacang rebus bagi para tamu yang sedang main kartu, tidak mengindahkan permintaanku. Aku terus merengek di sebelah ibu. Ia pun naik pitam karenanya. Dengan setengah membentak, ibu mengatakan kalau dirinya tengah kerepotan dan kehadiranku benar-benar mengganggunya. Aku tentu saja tidak menyerah. Tekadku sudah bulat, tidak akan pergi dari situ sebelum mendapatkan keinginanku. Beberapa tante yang ada di situ berupaya memenuhi permintaanku. Namun, sebelum tangan mereka merogoh kantong untuk mengambil uang, ibu mencegahnya. Dia bilang kalau aku tidak akan mendapatkan keinginanku pada malam ini. Tak usah jajan, di sini banyak kue, makan saja yang ada, kata ibu yang membuatku semakin cemberut. Aku tak menyerah dan itu membuat ibu semakin berang. Lalu ia menarikku ke sudut dapur dan memarahiku habis-habisan. Pulang sana, ibu tak ingin lihat muka kamu di sini. Aku seketika sakit hati lantaran ibu mengusirku. Begitu marahnya diriku, sehingga aku memutuskan untuk pulang saja tanpa peduli ini sudah beranjak larut dan jalanan sudah sepi. Aku pun pergi dari situ. Perjalanan melewati pintu depan rumah dan melintasi kelompok-kelompok orang yang duduk melingkar menekuni kartu-kartu di hadapan mereka. Saat keluar dari tenda, aku mendengar beberapa pria dewasa yang sedang berdiri sambil merokok bertanya, "Mau kemana?" Aku terlalu marah untuk menjawab pertanyaan itu, lalu diam sambil berlalu. Kususuri jalan yang sepi sambil berjalan cepat. Suasananya begitu sunyi sepi, penerangan pun minim. Tidak ada lampu jalan, hanya ada mengandalkan cahaya dari lampu-lampu bolam berwatt kecil yang terpasang di depan rumah-rumah warga yang dibangun agak jauh dari jalanan. Sementara angin malam yang berhembus dari kawasan pegunungan dari sisi selatan terasa menusuk hingga ke tulang. Seiring jalan, rasa amarah dalam hati telah berganti menjadi ketakutan. Nyali seketika ciut oleh kegelapan yang meliputiku. Saat ini kira-kira pukul 9 malam, namun di kota kediamanku, aktivitas warga terhenti sejak pukul 7 malam.
Lepas itu, tak ada lagi yang keluar rumah. Pintu dan jendela tertutup rapat. Tempat ini berubah menjadi kota sunyi. Di sebuah simpang 3, aku harus mengambil jalan ke kiri untuk bisa tiba di rumah. Namun, hal ini juga membuat ketakutanku makin menjadi-jadi. Sebab pada tepi jalan yang aku lewati itu, tumbuh beberapa rumpun bambu yang kata orang adalah tempat angker. Aku berhenti sebentar, menghela napas, sembari mengumpulkan keberanian yang tercecer entah kemana. Dari tempat aku berdiri itu, tampak jelas siluet rumpun bambu yang bergerak-gerak lantaran ditiup angin malam. Rupanya, seperti raksasa yang siap mencengkram siapa saja yang berani lewat di bawahnya. Kata salah satu seorang temanku, rumpun bambu itu adalah tempat tinggal kurcaci-kurcaci kecil yang iseng. Mereka mengenakan topi-topi panjang, tempat menyimpan segala sesuatu di dalamnya. Selain itu, kawasan itu juga menjadi tempat tinggal makhluk hitam berbulu lebat dengan wajah mengerikan. Sosok terakhir inilah yang membuat ketakutanku semakin memuncak. Aku menimbang-nimbang untuk kembali saja ke rumah kakek. Lalu kemudian menyadari sesuatu menghampiriku dari balik pekatnya malam. Bukan hanya satu, tapi beberapa sosok yang entah apa. Berdiri kira-kira 30 meter dari tempatku mematung. Aku merasa begitu takut hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Mulutku juga keluh, tak mampu berkata-kata, apalagi berteriak. Aku merasa hidupku segera menemui ujungnya ketika melihat sosok-sosok asing itu mendekat. Sejenak di benak terlintas wajah ibu, ayah, dan adik-adikku. Aku kini merasa begitu merindukan mereka, seolah sudah lama tak bertemu. Terlebih, aku merasa bersalah karena sudah menyusahkan hati ibu. Seharusnya tak kuturuti egoku untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang yang saat ini terasa tidak berarti sama sekali. Apakah ingatan-ingatan itu yang dirasakan orang saat tahu ajalnya sudah mendekat? Entahlah. Saat kesadaranku kembali, sosok-sosok pemilik mata yang berkilat dalam kegelapan itu sudah mengelilingku dengan formasi yang aneh. Kini aku bisa melihat dengan jelas jika mereka adalah sekawanan anjing yang entah punya siapa. Oh iya, di kota kami ini para warganya memang punya kebiasaan memelihara anjing. Setiap rumah paling tidak memiliki 3-5 ekor anjing dan dibiarkan bebas dan beranak pinak. Di rumah kami sendiri ada 11 ekor anjing. Mereka terdiri dari 5 anjing dewasa dan sisanya anak-anak. Ketakutanku sedikit berkurang saat tahu bahwa sosok-sosok yang kukira iblis itu ternyata kawanan anjing. Namun yang mengejutkanku, mereka berlaku jinak. Hewan-hewan ini diam saja saat berada di dekatku, seolah aku ini pemilik mereka. Kawanan anjing ini lalu membuat dirinya sebagai benteng yang mengelilingiku. Rasanya aku ini adalah bangsawan kaya yang mereka para kesatria yang siap mengorbankan nyawanya untuk melindungiku. Sebuah pertanyaan pun memenuhi kepalaku. Mereka ini menjagaku dari apa? Aku kemudian melangkah dengan kikuk. Para anjing ini ikut bergerak dalam formasi mereka. Melihat mereka, aku mendapatkan kekuatan untuk melewati rumpun bambu menakutkan itu. Hanya 20 meter dari situ, ada sebuah jembatan permanen dengan aliran air yang cukup deras di bawahnya. Kata orang, tempat itu juga wingit, sering muncul sosok astral berupa potongan kaki. Meski begitu, langkahku mantap melintasi jembatan itu sebab sekawanan anjing menjadi penjagaku. Kata orang, anjing adalah hewan yang sensitif. Mereka adalah salah satu segelintir hewan yang bisa mengindrai sesuatu yang berasal dari dimensi lain. Jika anjing melolong, berarti mereka merasakan kehadiran makhluk halus. Dari tempat angker itu, rumahku masih sekitar 3 km. Aku mesti melewati beberapa persimpangan lagi. Langkahku terhenti persis di depan sebuah gedung rumah sakit. Sebab dari kejauhan, aku bisa melihat kawanan anjing lain yang mendekatiku dengan berlari kecil. Aku sedikit kecut karena mengira bakal ada tawuran anjing. Sebab biasanya, jika dua kawanan anjing yang tidak saling mengenal bertemu, perkelahian adalah yang selanjutnya terjadi. Namun, hingga kawanan yang datang itu hanya berjarak beberapa meter saja. Aku tidak melihat ada perilaku agresif dari anjing-anjing yang mengitariku. Mereka sama tenangnya seperti saat menemuiku di dekat rumpun bambu tadi.
Aku lalu sadar jika kawanan yang baru datang itu adalah anjing-anjing dari rumahku. Ketika tiba, mereka segera menggantikan posisi anjing-anjing yang menjagaku. Tidak ada gonggongan, tidak ada geraman sama sekali. Proses pertukaran shift itu dilakukan dalam kesunyian. Kawanan sedari tadi mengawaliku, seketika balik arah. Digantikan oleh regu baru yang menemaniku menyelesaikan 500 meter terakhir hingga tiba di pintu rumah. Wajah ayah tampak begitu bingung saat membuka pintu rumah. Sementara aku melangkah santai dan segera masuk ke kamar agar segera meringkuk di bawah selimut. Ayahku pun bertanya, Kamu pulang diantar siapa? lalu aku menjawab, Diantar sekawanan anjing. ucapku lalu merasa takjub dengan jawabanku sendiri. 30 tahun berselang ketika memutuskan untuk membagikan cerita ini kepada kalian. Aku masih tak bisa memahami peristiwa di luar nalar itu. Setiap detailnya masih kuingat di dalam benakku, lengkap dengan pertanyaan yang menggantung dan mungkin tidak akan pernah menemukan jawabannya hingga sekarang. Kawanan anjing itu melindungiku dari apa? Wow, gila sih guys menurut gua kisahnya. Setahu gue memang kalau anjing itu adalah hewan yang sangat sensitif loh. Gue sempat memelihara beberapa ekor dan cerita dari orang tua gue sendiri, kalau anjing melonglong memang mereka melihat makhluk halus. Beberapa kali gue sempat ke dapur gue ya pada tengah malam gitu, dan gue ada anjing di perkarangan belakang gue dan tinggalnya memang di situ, dan di belakang perkarangan rumah gue itu penuh dengan kayak pohon bambu, kemudian juga ada beberapa pohon gitu, dan dia tuh sering mengelonglong ke arah pohon-pohon tersebut guys. Pas gue lihat tuh nggak ada apa-apa. Daripada gue cek dan ketemu dengan hal-hal yang gue nggak inginkan, lebih banyak gue kayak nyuekin aja lah, biarin aja tuh anjing sibuk sama mungkin teman dari dimensi lainnya. Gimana menurut kalian kisah kayak gini? Ada gak sih buat kalian yang punya kisah kayak gini dan mau share? Kalau kalian mau share, bisa langsung aja DM di Instagram gue di Willy Kun ya guys. Nah itu dia guys, kisah hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan podcast cerita seram lagi. Dan jangan lupa, inilah saatnya untuk kalian share podcast cerita seram ini. So itu dia konten hari ini guys. Gue Willy Kun, mohon izin untuk menyelesaikan video hari ini. Willy Kun, sign out. Bye guys, see you in the next episode. Bye.